Itu waktu itu udah tahu belum sebelumnya dunia perbisnisan kentang itu at least punya gambaran nggak belum? Enggak sih, saya bener-bener mulai dari awal sih. Wih, dunia perkentangan ini. Pokoknya berani gitu aja ya? Berani aja udah. Pokoknya kalau kita di Jakarta itu ibaratnya berani dulu. Oh, Jangan pernah takut. benar benar. Selamat pagi, siang, sore, senja, malam, dini hari, atau kapan saja teman-teman Republik Mayang dapat hidayah untuk mengklik acara ini. Kali ini Republik Mayang hadir dalam program baru bernama Provokasi Cak Pram. Saya orangnya Cak Pram. Saya memang akan memprovokasi nantinya di sini. Di acara ini kita memang sengaja untuk memprovokasi orang-orang agar marah. Marah pada siapa? Marah pada kebingungan, marah pada kemalasan, sehingga timbul keinginan untuk berbuat lebih baik dan untuk meningkatkan kehidupannya sendiri. Nah, makanya nanti diharapkan, ya mudah-mudahan beneran ya, diharapkan setelah nonton acara ini nanti siapapun Anda akan terinspirasi untuk mulai mengubah cara pikir dan hidup Anda. Ayo guys, kentang ding nih lagi banyak, monggo di order bosku. Kentang semua nih. Eng. Waduh, jangan ikut-ikut. Iya, selalu. Di episode perdana ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Seorang insinyur ya, sarjana teknik, tapi dia memilih terbang bersama kentang. Menekuni bisnis kentang. Sudah hadir bersama kita Bang Ivan. Iya, terima kasih. Sehat dan sejahtera selalu, Bang Ivan. Sehat. Mudah-mudahan. Gimana kabar kentang-kentangnya? Lancar. Kenapa kentang, Mas? Kenapa nggak langsung dihabisin aja, dituntasin sekalian? Kenapa harus kena tanggung? Karena alasannya kentang itu yang dicari setiap orang. Oh. Iya. Kalau langsung tuntas, nggak ada kesannya. Penasarannya itu ya yang bikin orang harus ada bersemangat. penasarannya. Iya, oke. Kalau kentang kan penasaran. Ya. Terus ini bagaimana ceritanya? Anda seorang insinyur sarjana teknik. Iya. Insinyur apa itu dulu? Bidang apa? Dulu saya fakultas teknik bidang industri. Teknik industri. Oh ya, masih ada singgungannya dikit-dikit lah ya. Industri ini kan kentang ini industri pertanian. Iya, betul. Gitu. Nah, tapi memang dari awal memang ada apa istilahnya darah atau keturunan keluarga dari pengusaha, pedagang gitu? Enggak. Keluarga saya kebetulan semuanya pegawai. Pegawai, karyawan, pekerja kantoran lah ya. Pekerja kantoran di sektor formal. Oh, Di gitu. sektor formal. Iya. Jadi saya sama sekali tidak ada darah untuk sebagai seorang pengusaha. Ya. Tapi sebelumnya emang karyawan juga kan, karyawan di perusahaan. Pastinya. Berapa tahun itu jadi karyawan? Lulus kuliah saya 2005, lalu bekerja di sebuah perusahaan telekomunikasi di PT Telkomsel. Ya. Nah, di sana saya kurang lebih 11 tahun. 11 tahun, jadi orang kantoran gitu Jadi ya? orang kantoran. Oh, Iya, itu. betul sekali. Jadwalnya tetap gitu, masuk setiap pagi, hari, ya. absen, ambil gaji Masuk pagi, bulanan. pulang malam. Masuk pagi, pulang malam? Karena kalau pulangnya sore, macet. Oh, gitu. Sekalian malam. Iya. Itu risiko tinggal di ibu kota, Mas. Gitu lah. Jadi, terus 11 tahun di dunia, pokoknya di dunia yang sesuai dengan bidang kuliahnya Betul. Mas Irfan ya? Iya, betul. Nah, terus gimana kok bisa tiba-tiba putar balik? Ya, tikungan tajam langsung masuk ke dunia kentang ini, gimana ceritanya? Awalnya sih saya udah mencoba beberapa sektor usaha sih. Cuma Nggak sebelum ini, waktu mencoba beberapa sektor usaha masih posisi sebagai karyawan? enggak. Setelah karyawan. Resign. Kenapa resign? Alasannya saya dimutasi ke daerah yang jauh. Antah berantah. Ya, antah berantah. Yang nggak mengenal sistem mata uang. Betul. Jadi, oh gitu. Jadi saya memutuskan untuk tidak melanjutkan. Tahun berapa itu, Mas? Tahun 2017. 2017. Jadi dimutasi. Rencananya mau dimutasi. Betul sekali. Jauh banget.
jauh banget. Nah, jadi saya memutuskan kayak saya tidak lanjut. Oh Nah, gitu. Karena alasan itu. Jadi bukan karena gajinya kurang atau apa gitu, enggak. Karena itu aja. Karena itu aja. Kenapa? Enggak, kenapa kok nggak mau dipindah? Biasanya kan kalau jauh itu kan malah fasilitas nambah atau apa, bahkan biaya hidup lebih murah loh biasanya kalau di luar. Apa, kenapa? Kebetulan saya baru berkeluarga pada saat itu. Oh, baru keluarga. Dan istri lagi hamil muda. Jadi saya tentu memikirkan kesehatan istri juga. Oh, Nah, gitu. Jadi kalau di tempat baru Ya. beradaptasi dulu. Lingkungannya kan kita belum tahu. Ya, seperti apa. jelas beda, budayanya jelas Ya, beda ya. gitu. Nah, saya lebih mementingkan keluarga dulu lah. Ya, ya. Makanya saya tidak melanjutkan untuk Mengikuti perintah untuk mutasi. Betul itu. sekali. Oh, berarti mengundurkan diri ya. pensiun dini. Pensiun dini. Tempatnya. Oh, Ya, Oke. gitu. Wah, makanya ini dapat modal ini Iya, buat buat pensiun modal dini. usaha. Terus setelah itu langsung mencoba beberapa jenis usaha. Sebelum kentang ini, berarti ada Sebelum beberapa kentang. usaha yang dicoba. Iya. Apa aja itu, Mas? Saya coba buka bengkel sih. Nah, buka bengkel, cuma sepertinya karena saya tidak mengerti Bengkel apa? Motor? Apa mobil? bengkel motor. Oh, bengkel motor. Karena saya tidak mengerti dunia perbengkelan, Hmm. saya memutuskan nggak usah dilanjut lah. Nah, gitu. Karena yang ada balik-balik modal aja, Oh. nggak profit. Oh, balik modal doang. Iya. Berapa lama? 6 bulan sih. No, cukup singkat, 1 semester saja. Iya, 1 semester. Ya. Terus selanjutnya? Selanjutnya baru kentang sih setelah itu. Bengkel langsung kentang. Langsung Itu kentang. gimana ceritanya kok bisa menemukan jalan menuju kentang itu? Terinspirasi dari ada saudara sih. Mm-hmm. Saudara bilang coba aja dulu. Tapi tetap spekulatif ya sifatnya ya. Sih ya. Berarti modalnya kuat dong Mas Ivan, berani ngambil risiko kayak gitu. Yang itu waktu itu udah tahu belum sebelumnya dunia perbisnisan kentang itu, at least punya gambaran nggak belum? Enggak sih, saya bener-bener mulai dari awal sih. Wih. Dunia perkentangan ini. Pokoknya berani gitu aja ya. Berani aja udah. Pokoknya kalau kita di Jakarta itu ibaratnya berani dulu. Oh, Jangan pernah takut. benar. Iya. Cocok. Ya. Ya masalah resikonya ya nantilah. Ya. Kalau orang Jawa bilang sing penting wani, Mas. Itu sing wani. Itu bukannya hidup di ibu kota itu keras, Mas. Keras. Ya, lanjut. Nah, saya memberanikan diri membuka usaha kentang. Awalnya saya door to door. Maksudnya nyeles gitu. Iya, menawarkan ke Oh. toko-toko atau ke restoran-restoran untuk supaya kentangnya dari saya. Tapi sumbernya udah dapat sumbernya. Sumbernya sudah saya dapat. Ya. Nah, saya door to door nawarin ke toko-toko ataupun ke kafe-kafe, ke resto-resto. Nah, awalnya sih nggak mudah sih. Pasti penolakan dulu lah. Iya. Berdarah-darah dulu. Apalagi di komoditas yang banyak saingannya ya. Saingnya kentang ya. banyak. Nah, saya juga kan pemain baru juga. Betul. Pemain baru dan penantang pasar lah gitu kan. Iya, apa itu istilahnya itu kontender, yang penantang. Iya, jadi mereka ada yang bilang, aduh mas harganya ketinggian. Padahal saya nggak tahu juga kan mereka dapat harga berapa sebenarnya realnya. Jadi waktu menawarkan itu belum tahu harga kompetitor. Belum. Langsung menawarkan gitu Langsung aja. aja. Anda luar biasa. Iya. Karena biar bagaimanapun juga yang penting kalau prinsip saya sih selama kita ibaratnya berusaha dibarengi dengan doa ya pasti ada hasilnya walaupun itu ndak langsung bagus. Namanya kita berusaha kan ya dikit-dikit lama-lama menjadi bukit. Ya, betul. Itu usaha dan doa itu kedengarannya klise tapi itu memang manjur ya. Memang maju. Jadi kalau kita cuma usaha aja mengandalkan kekuatan tenaga aja sih ndak maksimal. Jadi waktu ketika awal-awal mulai door to door itu masih ada usaha sampingan lain nggak sebagai sumber income gitu? Atau memang udah cuman hanya itu? Udah sih makan duit pensiun aja. Oh, kan pensiun ya, syukurlah ada tabungan. Berapa lama door to door itu dijalani? Kurang lebih 1 tahun sih. 1 tahun. 1 tahun. Oh. Itu betul-betul merintis dari awal sekali. Berarti yang benar-benar kayak petugas FPBU ya, mulai Iya. dari nol. Mulai dari Ya. Terus masih ingat nggak itu customer pertama itu di mana dan berapa ordernya?
Customer itu biasanya terkesan cinta pertama itu kan. Saya baru dapat pelanggan pertama itu setelah 2 minggu menawarkan produk sih. Door to door selama 2 minggu itu. Selama 2 minggu itu baru menemukan orderan pertama itu di daerah Kramat Jati juga. Kramat Jati juga. Iya. Apa itu? Tempat apa? Resto, semacam resto. Oh, restoran, rumah makan ya. Iya. Jadi dia mau ngambil dari saya. Itu pertamanya. Apa yang Mas Ivan tawarkan itu sampai dia Yang saya bisa ngambil? Yang saya tawarkan tentunya kentang-kentang yang unggulan. Lalu saya memberikan kemudahan dalam pembayaran. Ya ibaratnya saya cari pasar dulu lah, cari pelanggan dulu. Saya bilang untuk awal-awal nggak apa-apa, tempo seminggu atau 2 minggu. Gitu. Saya Tapi percaya aja. Kan belum baru kenal kan itu kan? Namanya usaha harus siap rugi sih. Oh gitu ya. Nggak mungkin kita langsung untung, nggak mungkin. Iya. Di mana-mana kita harus siap rugi. Nah saya memberanikan diri untuk ya kalau misalnya nggak dibayar ya juga nggak apa-apa lah. Oh gitu. Saya dapat pelanggan dulu. Tapi tinggi nominalnya waktu itu? Cuma 1 kuintal sih. Cuman 1 kuintal, itu kecil ya 1 kuintal itu ya? Ya. Waktu dunia perkentangan, suplai perkentangan gitu? Sedang lah. Oh, sedang kalau ya? untuk awal-awal sedang. Untuk awal ya, sedang. Nggak terlalu besar juga. Ya saya berani aja. Iya. Lalu dia menjadi pelanggan tetap sampai sekarang. Oh sampai sekarang jadi pelanggan tetap? Iya. Itu kentangnya dari mana sih Mas? Kalau boleh tahu? Kalau kentang kita itu dari Dieng, Wonosobo. Dieng? Ya, Mas apa? Wonosobo. Itu konon itu kualitasnya unggul gitu, konon ya? Sepertinya sih iya, yang paling baik. Karena sih, karena dengar beberapa ada temen yang bikin kue terutama ya, yang lain dia bisa milih itu, bisa dapat jalan ke sana lewat mana Mas? Saya sudah mensurvei juga sih dari internet kentang-kentang mana yang menjadi varietas unggulan. Karena kentang itu kan banyak asalnya ya, ada yang dari Majalengka, ada yang dari Medan, ada juga yang dari Dieng. Kalau di Indonesia sih seperti yang terkenal dari 3 daerah itu penghasil kentang, Medan, Majalengka, sama Dieng. Nah cuma yang banyak digemari yang dari Dieng, karena mungkin mempunyai keunggulan yang lebih ya dari daerah-daerah yang lain seperti itu. Jadi survei dulu Mas itu untuk mencari kentang-kentangnya itu. Iya. Tadi kan katanya diusulkan untuk nyoba dulu kentang itu, nggak dikasih referensi gitu? Enggak sih. Hanya cuma nyoba aja gitu? Coba aja. Yang penting berani gitu? Berani dulu. Top berarti ya benar. Akhirnya emang dapat itu ya di Dieng, dan itu emang terus sampai sekarang masih? Terus sampai sekarang masih. Oke. Keunggulannya apa sih Mas? Kalau boleh bisa diceritakan secara spesifik gitu dari kentang Dieng ya? Kalau kentang Dieng itu keunggulannya dia tahan lama. Udah gitu dari ukurannya dia ada yang bisa 1,3 kilo atau 1,2 kilo. Gede berarti ya? Besar. Kalau kentang Dieng itu besar-besar. Nah ya, itu 1 kilo yang saya temui sih 1,2 kilo isi 2. Jadi 1 kilo isi 2? Jadi dari segi ukuran kentang Dieng itu besar-besar. Terus selain itu mungkin kontur atau kandungan atau apa ya pengetahuannya Mas? Dari sisi ininya mungkin ya kandungan airnya juga tidak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak. Jadi berarti padat ya. Kentang Dieng itu padat seperti itu. Biasanya konsumennya itu diolah atau dijual lagi Mas? Biasanya yang di drop sama Mas Ivan ini? Kalau awal-awal dia untuk diolah. Diolah ya? Untuk diolah menjadi produk jadi. Produk jadi. Jadi bahan mentahnya dari kami, mereka mengolah menjadi produk jadi. Berarti memang benar-benar distributor untuk produsen-produsen makanan itu ya? Betul, untuk awal-awal. Cuma sekarang-sekarang ini sih mereka untuk dijual lagi. Dijual lagi? Dijual lagi. Berarti memang jadi kayak agen dong sekarang ya? Jadi kayak bandar namanya. Bandar ya, bandar lebih tepatnya. Kalau di pasar namanya bandar. Luar biasa, dari sales, distributor, jadi bandar. Itu berapa tahun prosesnya? Itu setelah 2 tahun sih. 2 tahun? Iya. Lumayan cepat ya? Iya. Luar biasa. Karena dan itu selama 2 tahun itu ketika berangkat itu Mas Ivan tidak punya bekal atau gambaran sama sekali di dunia bisnis? Nggak ada.
Cuma yang saya dapat ilmu-ilmu dari dunia kerja saya terapkan juga ada sih di dalam dunia usaha. Ya, seperti saya juga menawarkan ke teman-teman kerja juga. Siapa tahu ada yang berencana buka restoran, ambil kentangnya dari saya ya. Oh Kayak gitu. seperti itu. Ya, Jadi menawarkan. Oke, berarti sekarang bandar ya. Bandar. Luar biasa. Jadi kalau di pasar itu dia ada yang namanya bandar, ada yang namanya centeng. Centeng, gimana itu? Nah, centeng itu ibaratnya seperti ini. Jadi kentang kami datang ke pasar. Lalu centeng itu ibaratnya kayak pengecer-pengecer yang sudah kita percaya menjadi rekanan kita. Dia bisa membayar 3 hari sampai 1 minggu. Jadi prinsipnya yang penting kentang kita habis dulu lah di pasar. Si centeng itu? Si centeng itu yang ngambilin. Tapi dulu. kita menyisakan beberapa kentang untuk menjadi stok kita, stok barang kita. Nah, jadi tidak kita habiskan ke centeng itu. Jadi nanti centeng itulah yang menghabiskan ke pasar-pasar kecil. Pasar-pasar kecil. Berarti yang masuk ke pasar-pasar kecil itu pakai harganya centeng itu? Betul. Centeng. Tapi centeng itu membeli ke kami dengan harga yang lebih murah. Ya. Itu emang daya tahannya lama ya Mas kalau kentang mentah itu, kentang seger itu? Kalau kentang seger itu yang penting dia tidak kena air. Oh gitu ya. Jadi dia akan awet jika tidak di tempat yang lembab. Jadi dia harus di tempat yang kering. Kalau metodenya sih di tempat kami menyediakan kipas yang besar, 2 atau 3 kipas. Lalu kita nyalakan selama kentang itu ada, kipas itu harus selalu nyala. Nggak boleh padam. Jadi jangan sampai basah gitu ya? Sampai basah. Karena kalau dia basah, dia akan misalnya taruh contoh satu kentang itu busuk, dia akan sangat cepat menyebar. Oh nular itu ya? Oh teman-teman yang lain. Busuknya kentang itu nular berarti ya? Jadi dia memberikan dampak yang nggak baik untuk yang kentang-kentang yang lain. Oke. Mas, perputarannya cepet nggak sih itu kentang? Misalnya dari tanam sampai panen itu berapa lama? Kalau proses untuk dari penanaman sampai panen itu standarnya sih 100 hari atau 3,5 bulan. 3,5 bulan. Nah, pokoknya 3,5 bulan kita sudah panen. Jadi petani itu menanam dan 3,5 bulan kemudian itu sudah bisa dipanen kentangnya. Acep gitu ya, kayak gitu ya terus ya? Iya, siklusnya begitu. Berapa ton? Kalau untuk Rata-rata ya biasanya pengalamannya Mas Ivan aja. Oh iya, untuk 1 hektar itu dia bisa menghasilkan 10 ton. 9 sampai 10 ton, 1 hektar. 1 hektar. Iya, 1 hektar, 9 sampai 10 ton. Terus harga jualnya per kilo berapa? Rata-rata lah, kita ngomong rata-rata, kan pasti naik turun ya. Kalau dari kita ke centeng atau dari petani ke kita nih? Dari situ ke centeng aja. Kalau petani ke bandar ya udah nggak usah diwakafin di sini lah. Ini etika bisnis ini. Tergantung. Rata-rata aja. Kalau misalnya ukurannya yang besar sih ya mungkin 11 sampai 12 ribu. Kalau yang ukuran sekilo 3. Lalu kalau untuk yang sedang ya bisa sampai 10 sampai 11 ribu. Kalau yang kecil bisa 8 ribu sampai 10 ribu. Iya. Tapi teman-teman ini jangan dijadiin patokan ya harga ini. Nah, ini kan harga dari bandar ke centeng, dari centeng ke Anda itu juga butuh transport, butuh tenaga, itu butuh ongkos. Kalau mau gratis langsung sana panen ke Dieng sana ya. Terus dari situ 3 bulan sekali ya, 35 hari ya. 3 bulan setengah, sorry. Iya, 3 bulan. 3 bulan setengah. Habis Mas pasti. Habis. Berapa lama kira-kira habis? Apa selama dengan jarak tanam itu juga atau memang lebih cepat dari itu? Jadi kita sudah kerjasama dengan petani-petani yang ada di Dieng sih. Lalu si petani itu sebelum menanam memang sudah kita berikan DP atau panjer. Oh gitu. Sebagai bukti kita serius. Jadi mereka juga dalam bekerja itu semangat setiap harinya. Pokoknya kentang saya harus bagus. Jadi kita sudah memotivasi mereka supaya mereka kerjanya bagus lah. Oh gitu. Tapi ngomong-ngomong, pasang DP dulu di depan sebelum proses tanam itu juga termasuk spekulasi loh, enggak? Apa memang selama ini pernah nggak ada kayak tiba-tiba petaninya mogok atau apa gitu? Risiko bisnis. Karena pada prinsipnya sih kalau saya sih, selama
ya mungkin jauh-jauh lah. Ya. Selama kita jujur, kita ibaratnya mempunyai niat yang baik, ya mungkin yang baik juga sih yang datang ke kita pada prinsipnya. Oke, metode untuk bayar DP dulu di depan itu memang sudah dilakukan sejak awal atau baru-baru ini aja ketika perputaran udah lancar ini? Ketika perputaran sudah lancar, saya merubah metode baru supaya nggak monoton sih. Nah, jadi ada improvisasi lah, seperti itu. Kadang ada yang nakal nggak tiba-tiba udah dibuang ke bandar lain atau apa gitu? Enggak sih. Kalau dari petani nggak ada yang nakal, cuma dari centeng sih. Centeng ini nih, yang bikin pusing nih. Ya itu, kayaknya udah aturan main pasar kayak gitu. Nah, iya. Jadi karena kita memberikan kepercayaan yang lebih, misalnya dia ambil dari kita, lalu habis. Lalu enggak dia setorkan, lalu dia ambil lagi. Oke lah, ya udah mungkin dia buat keperluan istrinya atau anak-anaknya buat sekolah kan kita nggak tahu kan. Ya udah kita kasih lagi, padahal dia belum setor. Nah itulah yang dibawa lari. Yang dibawa lari sama si centeng ini. Tapi kalau kayak gitu terjadi kayak gitu itu kuantitas jumlah kerugiannya itu signifikan nggak sama perputaran sebagai bandar, perputaran sebagai kalau ada yang dibawa lari kayak gitu? Kalau sedikit sih enggak sih. Cuma kalau banyak ya berpengaruh sekali. Iya. Kalau sedikit sih enggak. Nggak, untuk membina hubungan trust dengan centeng itu ada rumus khususnya nggak? Karena kan pada dasarnya mereka mencari makan di situ kan. Udah pasti ya enggak mungkin lah mereka berbuat yang aneh-aneh. Kalau berbuat yang aneh-aneh berarti mereka memutus rantai rezekinya dia di situ. Iya. Jadi kita sistemnya percaya aja. Jadi memang benar-benar harus trust ya. Berarti bisnisnya Mas Irfan memang dari awal dibangun dari pokoknya berani dan kepercayaan. Seperti itu. Dan syukurlah sampai sekarang masih bertahan. Bertahan. Kalau dihitung-hitung Mas, mohon maaf nih, dengan pengalaman Mas Ivan waktu bekerja sebagai karyawan kantoran, kalau dikasih rata-ratanya per bulan, tinggian mana? Tinggian usaha sih. Tinggian usaha ya. Itu bersih loh ya, yang bersih. Yang nggak termasuk uang. Kalau uang muda kan nggak mungkin dimasukin ke anggaran konsumsi kan ya. Sekarang rata-rata sampai berapa ton Mas? Suplai rata-rata aja. Kita sepi-sepinya sih mungkin 15 ton 2 hari. 2 hari 15 ton sepi. 12 hari 15 ton sepi. Kaliin aja itu tadi berapa harganya per kilo itu sepi. Hari, ya. Itu kalau lagi melimpah ya 1 hari 15 ton. 1 hari itu per hari 15 ton. 15 ton. Itu berapa truk? Kalau untuk truk yang ukuran besar sih 1 aja sih. 1 ya, dump truk yang gede itu ya. Terus Mas, selama pandemi itu kesenggol dampak nggak? Bagaimana? Kena dampak nggak? Ada kesenggol pandemi nggak istilahnya selama ini perputaran kentang ini selama pandemi? Selama masa pandemi COVID-19 ini sih di sektor usaha tani sih sepertinya nggak ada masalah sih buat usaha kami ya. Gitu ya. Nggak ada pengaruhnya sama sekali. Karena pangan ya memang sektor yang dapat free pass ya untuk lalu lintas distribusi dari presiden Memang dari pemerintah sendiri gimana Mas kalau menurut pandangan Mas Irfan? Kalau dari pemerintah ya saya sangat berterima kasih sih kepada pemerintah atau instansi yang ada di negara ini memberikan kemudahan untuk sektor usaha tani yang tidak mempersulit lah dalam proses pengiriman barang dari mulai daerah ke pasar. Itu benar-benar dijaga. Kalaupun nanti ada apa-apa ya kita bisa mendapatkan bantuan lah. Misalnya ada yang mempersulit. Berarti difasilitasi ya pemerintah. Berarti kemarin berita-berita untuk sektor pangan itu bisa tetap distribusi itu memang beneran ya? Iya. Bukan hoax ya? Bukan hoax, ya beneran. Sebagai pelaku Mas Irfan udah membuktikan, mengkonfirmasi itu sendiri. Oke, jadi kalau boleh tahu Mas, ini cuma sekedar cerita aja. Kita bukan dari LHKPN ya, tapi dari kentang ini kira-kira apa yang sudah dihasilkan Mas Ivan yang tidak bisa Mas Ivan dapatkan ketika menjadi karyawan? Yang saya dapatkan yang pertama ya dari dunia usaha ini, saya bisa membantu banyak orang sih. Gitu. Kalau kita pekerja sektor formal kan, kita kan
perusahaan menggaji kita kan. Betul. Tentu kita tidak bisa memberikan dampak apa-apa untuk orang banyak. Ya. Nah, dengan kita menjadi pengusaha, kita bisa membantu orang banyak. Bayangkan kalau misalnya kita mempunyai pegawai 4 atau 5, berarti kan kita sudah membantu keluarga mereka ya. Lalu petani itu mempunyai keluarga, kita sudah membantu keluarga petani tersebut. Iya. Kalau misalnya dinilai dari uang sih, ya ada lah. Cuma saya menganggap kalau kita bisa membantu sesama, itu nilai yang itu kepuasan lebih ya. Tersendiri. Termasuk membantu centeng juga. Betul. Ya. Gimana pun centeng juga cari makan kan ya. Untuk keluarga. Yang penting jangan sampai ngerampok. Baik, luar biasa. Jadi gitu teman-teman. Jadi kalau di-roll lagi aja nanti ceritanya Mas Ivan ini tadi kan bagaimana dia memulai dari nol. Oh ya ini Mas. Itu kan mungkin waktu mengundurkan diri pensiun dini itu kan di posisi yang sudah bagus ya di perusahaan. Itu kenapa nggak cari kerja lain lagi aja? Kan CV-nya sudah bagus, pengalaman sudah banyak. Kenapa malah milih usaha malah itu kenapa itu? Sebetulnya sih ada rasa kepingin juga sih ngerasain setiap hari di ruangan ber-AC. Kalau di pasar kan panas, debu. Tapi kalau di Dieng kan AC-nya di mana-mana itu. Iya, kalau di Dieng, kalau lagi di pasar. Iya. Kalau saya mau cerita nih. Ya, silakan. Untuk orang yang pertama kali ke pasar, taruhlah dia 8-10 jam di pasar. Itu pasti batuk pilek. Batuk pilek? Batuk pilek. Kalau di swab positif itu, Pak. Kalau sekarang. Karena memang pasar itu kan aromanya dari berbagai macam sumber kan, ada dari cabai, bawang, jadi benar-benar membuat yang alat indera penciuman kita itu jadi terganggu seperti itu. Jadi untuk orang yang tidak terbiasa di pasar akan ada dampaknya, dampak negatifnya. Oh itu, sudah luar biasa. Jadi kenapa akhirnya memilih usaha itu? Karena apa dari awal emang punya rencana ingin mempekerjakan orang yang seperti diceritakan tadi atau gimana? Atau memang melihat peluang cuannya itu lebih bagus atau gimana? Karena kalau usaha kentang ini sih menurut saya sih olahan pangan yang masuk ke semua lapisan masyarakat sih. Mau yang muda, mau yang tua, mau yang anak-anak pasti suka kentang kan. Nah itu kentang itu juga bisa diolah menjadi seperti snack, seperti kosmetik juga bisa. Kosmetik? Kosmetik bahan baku kentang itu ada juga. Jadi apa itu? Skincare? Ya, apa? Masker? Masker aja. Masker kentang. Untuk mengencangkan kulit. Seperti itu. Jadi banyak kegunaannya. Seperti itu. Jadi ini tadi kan ceritanya Mas Ivan ini kan luar biasa ya. Dari soal dalam memulai usaha loh ya. Dari modal nekat, percaya sama orang sampai akhirnya sekarang ya sudah bisa membantu orang untuk menghidupi keluarga ya. Nah gini Mas, di zaman pandemi seperti ini kan memang banyak orang yang keluar the power of kepepetnya. Ya mungkin salah satunya Mas Ivan kemarin juga gitu ya, the power of kepepet itu ya. Tiba-tiba karena memang kondisi pandemi PPKM atau PSBB apapun namanya itu kan otomatis mengurangi pendapatan keluarga. Ya kan yang gajinya dipotong, bahkan ada yang PHK dan akhirnya beberapa memilih untuk menjalankan usaha kecil dari mungkin Mas Ivan bisa berbagi sedikit itu untuk teman-teman terutama yang memulai usaha gara-gara the power of kepepet ini tadi mungkin bisa. Saya pribadi sih melihat apa yang ada dalam diri kita itu akan keluar pada saat kita kepepet sih. Jadi pada dasarnya kita harus lihat peluang dengan gerak cepat dan langsung mengeksekusi tanpa menunda-nunda. Misalnya kita lihat, wah seperti ini sebuah peluang usaha nih, pokoknya langsung eksekusi, jangan ditunda-tunda. Jadi kerjakan pada saat itu juga, dibantu dengan kerja keras dan disiplin seperti itu. Pokoknya yang penting niat Mas ya. Enggak soalnya kadang ada orang maju mundur nih nanti yuk jangan-jangan gini, jangan-jangan gini ya. Kalau untuk mengatasi perusahaan seperti itu kira-kira punya tips nggak? Orang mau mulai katakanlah jualan kue atau jualan jualan beras atau apa, jangan-jangan gini. Itu dulu pernah muncul nggak seperti kayak gitu? Jangan-jangan nanti gitu. Enggak sih. Pokoknya buang jauh-jauh pikiran negatif sih intinya kayak gitu. Seperti ini aja yel-yelnya kan saya pernah nonton di YouTube tuh. Jadi orang sebelum bekerja itu ada yel-yelnya. Pasti bisa, yes. Nah itu
sebelum kita bekerja itu harus begini dulu. Harus mengafirmasi diri sendiri ya, harus ya, dulu, memotivasi Pak. diri sendiri. Jadi membuang pikiran-pikiran negatif. Apalagi itu teman-teman side point-nya dari Mas Ivan yang berhasil terbang bersama kentang-kentang, ya kan? Dari nol. Kalau dalam bidang usaha ya, bidang usaha bisnis kentangnya sekarang ya sudah bisa mencukupi, bahkan lebih untuk mencukupi keluarga, bahkan mencukupi keluarga lain ya, Mas Ivan. Caranya memulai adalah itu tadi. Mas Ivan memprovokasi dirinya sendiri agar jangan sampai berpikiran negatif. Ya. Mas Ivan marah dengan pikiran negatif, memutuskan untuk berpikir positif. Betul, ya. Yang penting berani memulai dan trust untuk bisnis itu memang harus trust ya, harus trust. ada trust ya. Dasarnya trust. Ya. Dan jangan lupa ya sedikit-sedikit ya dikasih doa. Ya. Gimana kita perlu bantuan dari Yang Maha Kuasa. Iya, betul gitu. sekali. Oke, luar biasa. Terima kasih Mas Ivan untuk waktunya, inspirasinya luar biasa. Tapi memang benar saya nggak kira loh kalau memang dari awal agak spekulatif ini, teman-teman mudah-mudahan terprovokasi ya di sini, terprovokasi oleh Mas Ivan, ya kan, dari beliau bukan dari keluarga pebisnis ya, bukan. Secara keilmuan formal tidak begitu menguasai, karena dengan keyakinan ya, yakin bisa membuang pikiran negatif dan percaya trust bahwa usahanya berhasil, maka Mas Ivan berhasil terbang bersama kentang-kentangnya, ya, memberikan banyak manfaat lah, bukan untuk diri sendiri, untuk orang lain. Jadi untuk episode kali ini kita rasa cukup ya, dan panjang banget nanti daripada bosen ya kan. Kalau memang ingin mengingat kembali tipsnya Mas Ivan, diputar balik aja, di playback. Ini ada teknologi itu di bawah, itu namanya playback. Dan mungkin nanti kalau memang berminat untuk, oh ya hampir lupa ini Mas, ada mereknya nggak itu kentangnya? Kalau untuk merek dagangnya di pasar ada Sahabat Baru Internusa sama Alam Segar Dieng. Itulah. Jadi kita lapak kita ada di Pasar Induk, Blok Pasar Induk, Kramat Jati, Jakarta. Kramat Jati, Jakarta Timur, Blok F, Fanta, Los 201 sampai Los 202. Ya. Melayani grosir dan eceran. Melayani grosir dan eceran. Nah, nanti mungkin lebih jelasnya nanti lihat di kolom deskripsi aja teman-teman. Akan kita jelaskan siapa barangkali bisa berkolaborasi dengan Mas Ivan, atau mungkin belajar bagaimana untuk memupuk kenekatan sehingga berhasil. Ini kan modal nekat ini kan. Ya silakan nanti disimak di kolom deskripsi nanti. Baik. Kadang kita itu lupa bahwa manusia itu punya alat yang membedakannya dengan makhluk lain bernama akal. Kondisi terpepet kadang membuat akal kita stagnan. Nah, kestagnanan berpikir seperti itulah yang harus jadi sasaran kemarahan kita. Makanya program ini memprovokasi kita semua agar kita selalu marah pada ketidaktahuan kita, marah pada pikiran negatif kita, marah pada ketidakpecusan kita atau kemalasan kita, sehingga kita mampu memicu diri kita sendiri, membangun motivasi kita sendiri agar kita selalu berkembang, agar kita selalu bahagia, sejahtera, dan tidak menjadi beban siapapun, apalagi beban negara. Karena ingat, teman-teman provokasi, kita lahir di dunia ini bukan untuk menjadi beban negara. Terima kasih, sampai jumpa di provokasi selanjutnya.